Kenapa kamu menghilang tanpa kabar? Ada yang barukah? Berikan saja pelukan hangat itu pada istrimu jika tidak bisa kamu berikan kepadaku. Sakit. Ia menangis sejadi-jadinya dalam hati yang terluka. Betapa menyakitkan, dihancurkan secara perlahan. Selaksa permainan berbahaya, cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 4. Novel romance. Berikan saja pelukan hangat itu pada istrimu jika tidak bisa kamu berikan kepadaku. Sakit. Ia menangis sejadi-jadinya dalam hati yang terluka. Betapa menyakitkan, dihancurkan secara perlahan, Alena mengira Uria beneran sayang, bisa menjadi imam yang baik untuk para makmumnya. Ternyata hanya manis di bibir saja. Benarkah berbagi indah, lantas jika berbagi rasa? Itu sangat menyakitkan. Tidak percaya? Coba saja sendiri. Rela melepaskan seseorang tercinta dengan keyakinan, daripada sakit hati lebih baik memilih bahagia. Benarkah begitu? Adalah yang mengetahui bahwa cinta itu tidak mungkin segala sesuatunya ada dalam kehidupan laki-laki. Alena kini hanya bisa membayangkan, membaca aksara yang terangkai penuh makna tanpa sanggup menyapa dan hanya bisa mengenangnya dalam duka. Uria telah pergi, tanpa peduli tentang perasaannya. Ia pergi dengan keangkuhan, tinggalkan kenangan yang hanya akan rapuh ditelan waktu dan sisa-sisa luka itu menyayat jiwa. Haruskah air mata Alena mengalir setiap waktu karena merindukan Uria? Demikian rasa begitu dalam dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Haruskah nyawa terpisah dari raga karena rindu? Mungkin itu semua telah menjadi suratan takdir. Terbuang di tepi jalan. Tepat setelah Uria pulang ke Jawa, ada sesuatu yang membuat hati Alena sakit, yaitu mengetahui Eva bersamanya lagi. Sebagai wanita kedua, tentu ia tahu akan kenyataan itu. Tetap saja yang namanya makhluk betina jiwanya menjerit, perih tiada terkira. Gun sudah diputus seperti permintaan Uria. Menjadi wanita yang sudah gersang dipandang hina bak bunga di tepi jalan, hidupnya seolah tiada arti. Merasa sepi dalam keramaian itu sakit, Dek. Sebuah kata tanpa penyesalan dari Uria lewat percakapan smartphone. Kan ada Mbak Fea yang menemani, Kak Uria. Sekuat hati mencoba bertahan dengan rasa sakit perih. Nyesek. Istrinya kembali lagi dalam pelukan Uria, itu kenyataan yang tidak bisa Alena terima. Ya kakak tahu, tapi hanya kamu hatiku. Nah, bedebah Uria mencoba meyakinkan hati Alena yang kesepian. Apa isi otaknya? Mudah berbicara tanpa perasaan. Lantas, Mbak Fea. Mata Alena berkabut. Bongkahan besar seolah merangsek memenuhi dadanya. Susah bernafas. Dia adalah jiwaku. Dengar. Aku bukan wanita bodoh, tahu. Jatuh ketiban tangga, Alena merasa remuk, dadanya sakit. Tentu saja ia bukan wanita bodoh. Menurut Uria hanya Alena hatinya dan Eva jiwanya. Stupid akut. Bagaimana bisa ada ya laki-laki seperti itu? Udahlah. Semoga kakak bahagia bersama Mbak Fea. Dek. Tolong dong ngertiin, kakak. Wegah. Ora urus. Geram, Alena sekitar menghentikan pembicaraan lewat telepon. Uria begitu mudah bicara seperti itu, lantas Alena itu apa? Sayup-sayup hati Alena bicara sendiri. Tahukah kamu apa yang paling menyiksaku? Adalah saat semalaman penuh menangis memikirkan suami orang itu menyakitkan, Jenderal. Pak, aku masih saja ingin dalam pelukan Kak Uria. Stupid fool, entahlah. Perasaan apa ini? Aku bisa gila jika seperti ini terus. Sihir hipnotis cintanya telah memporak-porandakan akal waras dalam minda. Kesunyian dalam malam,
Aku duduk terdiam termangu menatap sepi langit yang enggan berbicara. Entah mengapa ia diam membisu 1000 bahasa. Apakah ia juga tahu akan kesedihanku? Luka yang selama ini aku pendam, sakitnya makin mendalam. Sakitnya tidak tertahan lagi, memakan jantung mengunyah hati, tersayat-sayat sembilu tersiram garam. Ia kini pergi bersama semua kenangan. Jauh, jauh dan semakin jauh meninggalkanku sendiri di sini bersama luka dalam hati. Runtuknya dalam hati terdalam. Menjadi bunga liar semak belukar. Perlahan bulir-bulir bening bercucuran membasahi pipi, membentuk pulau keterasingan seperti hidup Alena yang tercampakkan. Hari berikutnya, para cowok di tempat Alena bekerja mulai mendekat. Mereka tahu wanita itu tengah kesepian. Kamu baik-baik saja, nah. Melemparkan senyum lesung pipi termanis, Gun pagi itu mencoba menyapa. Baik. Alena hanya menjawab dengan teramat malas. Hidup sudah susah tak usah dibuat susah. Gun mulai melancarkan siasatnya. Begitu? Makan yuk, nah, ajak Gun mencoba mengalihkan pembicaraan. Alena hanya mengiyakan dengan anggukan kecil. Setelahnya pembicaraan pun mulai mengalir hangat di antara mereka. Gun hari itu menyatakan perasaan pada Alena. Seperti mendapatkan angin segar, Alena ingin membalas perlakuan Urya dengan menunjukkan telah jadian dengan cowok lain. Sungguh pun kenyataan masih banyak laki-laki yang mau mencintai Alena. Sebenarnya dalam hati hanya ada Urya. Cintanya pada Gun tidak lebih hanya pelampiasan saja. Hitung-hitung isi slot mumpung kosong sebelum di-booking nanti ke pelaminan. Masih memikirkan Urya. Iya. Bibir Alena menjawabnya dengan jujur dari hati terdalam. Masih dengan bodohnya memikirkan Urya yang sok keren, songong dan sombong tingkat dewa. Ingat hubungan kita belum serius walaupun aku sudah menerimamu, lanjutnya seraya memutar-mutar gadget. Maaf. Cuma canda, say. Gun mengedorkan suara rayuannya. Semua laki-laki sama saja. Modus wedus. Buaya darat. Itu yang ada dalam pikiran wanita bertubuh seroja bergoyang. Aneh ya. Buaya itu hewan yang setia namun buaya darat itu pria brengsek. Tidak menyambung ya biarin saja kenyataannya semua orang berkata seperti itu. Gun ganteng dan gagah, kulit bersih wajah terawat dan ia termasuk lelaki yang militer. Sangat peduli dengan penampilan hanya saja Alena tahu kalau dia itu playboy cap kadal bukan cap cicak. Jika bukan untuk membuat Urya cemburu, jelas Alena tidak sudi berpacaran dengannya. Waktu terus berlalu, hubungan mereka semakin dekat, Gun memberi perhatian lebih pada Alena dan untuk sejenak Urya bisa terlupakan. Kebetulan hari itu libur kerja, mereka memutuskan mencari hiburan datang ke pasar malam. Raga Alena memang bersama Gun, sementara hatinya tidak. Harusnya wanita itu bersyukur ia masih sendiri dan tidak ada masalah jika menjalin cinta dengan Gun. Anehnya, hanya senyum jelek Urya menghiasi visual isi dalam otak Alena. Berbagai cara ia lakukan untuk menepis perasaan terlarang itu. Izinkan aku membahagiakanmu, nah. Makasih. Alena bersandar di bahunya. Gun membelai rambut Alena dengan jemarinya mesra. Meski tidak selembut belayan Urya, ia berusaha menikmati jemari yang tidak sama. Biarlah menari asal bisa menghibur hati, tidak apa. Mungkin lain waktu cinta bisa tumbuh. Zian diam-diam mengawasi dan melihat kemesraan Alena dengan Gun, ternyata menaruh benci. Ia memberitahukan hubungan mereka pada bedebah Urya. Harus memilih siapa? Sebuah pesan masuk dari Urya. Kamu lagi pacaran sama Gun ya? Emang kenapa? Bukankah kau
Uria udah tahu? Waktu nerima Gun kan udah dapat izin kakak. Iya, tapi katamu cuma hiburan saja. Ya memang benar, lagian kita gak ngapa-ngapain kok. Ingat janjimu. Siapa yang boleh mencium bibirmu hanya suamimu dan itu hanya aku. Uria. Emang kakak suamiku? Ye, aneh. Sungguh Alena berharap hanya Urialah pasangan hidupnya hingga maut menjemput. Putuskan Gun malam ini juga. Jika masih ingin bersamaku. Ingat janji kita. Kak Uria enak di situ. Bisa tidur bersama Mbak Fea. Lantas aku di sini. Walaupun aku di sini bersamanya, tapi hatiku untukmu, nah. Aku gak butuh hati. Aku butuh Kak Uria bersamaku. Tut. Ya udah kita nikah siri aja. Adek, kan tahu untuk bisa nikah resmi harus mendapat izin Eva atau aku bercerai dengannya. Pilih aku atau Gun. Ya. Aku akan putus dengan Gun. Pada akhirnya cinta Uria yang menang. Karena cinta seperti memberi mahkota maka, demikian ia akan menjadi beban takdir demi pertumbuhan dan demi pemangkasan seperti halnya dia membumbung mengecup puncak-puncak ketinggian lembutnya cinta yang bergetar dalam cahaya bulan purnama. Demikian akan menghuncam pada dasar akar jiwa kemudian menggoncangnya dari ikatan sukma. Tanpa sadar detik jam terus berjalan tanpa bertanya. Malam semakin larut. Pulang yuk, Gun. Sebentar. Aku mau ngomong penting sama kamu. Nah. Apa? I want to kiss you, please. No more. Kepalang basah, betapa malu lelaki ditolak wanita. Harga dirinya seperti direndahkan. Gun ingin mencium Alena dengan paksa sebagai balasan. Benar seperti Alena pikirkan. Dasar laki-laki otak mesem, hanya tidak bisa melihat wanita cantik dan seksi. Jangankan wanita, kucing dibedakin aja kalau lewat pasti diembat. Tamparan tangan Alena mendarat di wajah Gun begitu saja. Angin malam seharusnya dingin justru memanas. Gun hatinya terbakar penghinaan. Kamu gak usah munafik, nah. Gun marah, mata merah seakan menyala dan siap membakar segalanya. Kita putus. Oke, kita putus. Siapa juga mau dengan wanita sepertimu? Sama laki-laki beristri aja mau. Sama yang single menolak, dasar wanita rendahan. Kalimat meluncur dari bibir Gun bagaikan petir menyambar lalu membakar tubuh Alena hancur berkeping-keping. Bagaimana tidak? Mungkin benar apa yang dikatakannya. Sementara cinta Alena pada Uria itu murni dari hati. Wanita mana tidak sakit hati direndahkan seperti itu? Alena pulang ke rumah membawa sakit di hati, mengangah panas membakar relung-relung jiwa. Sakitnya tiada terkira. Air mata sudah tidak terbendung lagi. Tumpah. Semua laki-laki sama saja, tidak dapat dipercaya. Aku memang wanita apaan? Sungguh ini penghinaan yang tidak akan termaafkan. Inikah harga harus aku bayar untuk mendapatkan cintamu Kak Uria? Sial. Apapun yang terjadi Kak Uria harus menjadi suamiku. Titik. Persetan dengan kata orang. Mau dibilang apa saja terserah. Cinta yang tumbuh dari orang-orang yang membenci, inikah cinta deritanya tiada akhir? Indah bunga di taman saat mekar setiap mata memandang memujinya namun saat gugur, siapa yang tahu? Jawab. Runtuknya dalam hati. Rasa sakit penghinaan dan pengkhianatan membetas hati Alena. Sesungguhnya ia sudah tidak mampu mengendalikan diri lagi. Apa yang akan terjadi? Next episode selanjutnya. Slide у нас все не просто так. Kenangan ini biar nanti sayang buang.
Kalau mau pergi